Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in al-ahibba, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia nikmat-Nya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat merasakan begitu banyak keberkahan di dalam kehidupan kita, yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan bisa kita menghitungnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu mengetahui jumlahnya. Ma'asyiral ahibba al-mustami'in al-mayamin, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada panutan kita, Baginda Agung yang mempersatukan kita, yaitu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-ahibbai kiram, ma'asyiral mustami'in, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa ciri orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Al-ahibbail kiram, pemirsa Kompas TV dalam acara Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa gambaran atau ciri-ciri dari beberapa ciri orang-orang yang bertakwa.
sebagaimana ketakwaan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita segenap kaum muslimin, yang mana senantiasa Allah mengingatkan kita, khususnya di setiap khutbah Jumat. Setidaknya kita dalam satu minggu Allah mengingatkan kita di dalam khutbah Jumat tersebut, yang merupakan syarat rukun daripada rukun khutbah, yaitu perintah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Para khatib Jumat senantiasa mengingatkan kita akan pentingnya bertakwa kepada Allah. Dalam salah satu ayat yang seringkali kita dengar dan sangat familiar, yaitu surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dalam ayat ini, ma'asyiral mustami'in al-ahibba, para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah, Allah betul-betul mengajak kita untuk senantiasa mempertahankan keimanan kita hingga akhir hayat kita, yaitu dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayuhal ahibba, para pemirsa Kompas TV dimanapun kita berada, mari kita selalu memegang ketakwaan kepada Allah, dan kita jaga ketakwaan tersebut hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Setelah segmen ini, kita akan jelaskan beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada segmen yang kedua ini sesuai dengan yang saya sampaikan di segmen pertama. Kita akan menyebutkan beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3, yang mana Allah berfirman dalam ayat tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa, di antara ciri-cirinya adalah mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib, beriman kepada hal-hal yang tidak sampai logika mereka, beriman kepada hal-hal yang belum mereka alami sebelumnya. Namun itulah yang namanya iman. Kita harus meyakininya dengan sepenuh hati kita. Maka masuk ke dalam perkara-perkara yang gaib, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib. Di antaranya adalah beriman kepada perkara-perkara al-mustami'at. Di dalam pembahasan ilmu tauhid ada namanya perkara al-mustami'at, yaitu perkara-perkara yang pernah kita dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara-perkara mustami'at tersebut, di antaranya adalah percaya dan yakin apa yang akan terjadi di dalam barzah, di mana di sana ada nikmat kubur,
dan juga ada siksa di dalam kubur. Kemudian beriman kepada yaumul ba'ats, yaitu hari berbangkit, di mana kita akan dibangkitkan dari alam barzah dan digiring menuju padang mahsyar yang disebut dengan yaumul ba'ats. Kemudian percaya dan yakin kepada yaumul hasyar, yaitu yang di mana kita akan dikumpulkan bersama di satu padang yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian kita juga diwajibkan untuk percaya dan yakin kepada yaumul hisab, yang mana di padang mahsyar tersebut kita semua akan menunggu secara bersama tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisab setiap detik apapun yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Kemudian barulah ada yang disebut yaumul mizan, hari yang akan ditimbangnya amal-amal kita, akan ditimbang amal kebaikan dan juga amal kejelekan. Setelah yaumul mizan, kita akan melanjutkan ke perjalanan seterusnya, yaitu sirat, yaitu melalui satu jembatan penyeberangan yang terbentang dari padang mahsyar tersebut menuju surga. Namun di bawah dari jembatan tersebut berada neraka jahanam yang siap melahap orang-orang yang terjatuh daripada sirat tersebut. Kemudian barulah di antara perkara mustamiat yang harus juga kita yakini, yang termasuk perkara gaib, yaitu adanya surga dan neraka. Kemudian ma'asyiral ahbab, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada itu semua pastinya kita akan melalui satu yang terdekat, yaitu perkara gaib yang paling dekat dengan kita sekarang ini adalah al-maut, yaitu kematian. Kita tidak akan masuk ke alam-alam selanjutnya kecuali melewati yang namanya kematian. Maka baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita, akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat dengan yang namanya kematian. Mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lezat kita, perasaan nikmat kita di dunia ini, yaitu al-maut, yaitu kematian. Maka ma'asyiral ahbab, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah perkara yang pasti yang masing-masing kita semuanya akan melewati. Maka mari kita persiapkan bekal kita sebelum datangnya yang namanya kematian. Dan mudah-mudahan kita semua ketika wafat, kita membawa Islam, kita membawa iman sesuai dengan firman Allah yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yaitu orang-orang beriman, agar senantiasa mempertahankan keimanan kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan iman wal Islam. Ma'asyiral ahbab, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang senantiasa mendirikan salat. Salat merupakan pondasi utama di dalam agama kita.
yang merupakan tiang-tiang daripada agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang-tiang agama. Dan barang siapa yang mereka mendirikan salat, maka mereka telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Sebagaimana kita ketahui, suatu bangunan tidak akan bisa terbangun tanpa adanya tiang. Begitu pula agama ini tidak akan bisa terbangun dengan kokoh tanpa dengan mendirikan salat. Mendirikan salat yang dimaksud adalah melaksanakan salat dengan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam. Bukan hanya sekedar melaksanakan saja, namun di situ kita dituntut untuk memahami apa saja yang berhubungan dengan salat. Misalnya di dalam salat kita diwajibkan untuk bersuci. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara bersuci dengan benar. Sebelum sholat kita diwajibkan menutup aurat. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara menutup aurat dengan benar. Maka itu dibahas secara luas di dalam pembahasan fikih. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sholat, agar sholat kita betul-betul sholat yang sempurna, sehingga kita tergolong orang-orang yang telah mendirikan sholat dengan benar, dan pahala sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan tergolong orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral ahbab, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di segmen yang ketiga nanti kita akan membahas satu lagi ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga kita semua nanti akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita di dalam rangkaian acara Mutiara Iman. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di segmen yang ketiga ini kita akan menjelaskan satu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 3. Yang mana tadi di segmen yang kedua kita sudah jelaskan ada dua ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu mereka yang percaya dengan hal-hal yang gaib, dan mereka yang kedua yaitu mereka yang mendirikan salat. Adapun yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menyebutkan di lanjutan ayat tersebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri orang yang bertakwa selanjutnya, yaitu mereka atas rezeki yang kami berikan kepadanya, mereka selalu menjalankannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyedekahkan hartanya ke jalan Allah. Dengan rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut, mereka membelanjakan rezeki tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal ahibba, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah merupakan salah satu ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka jangan pernah kita ragu untuk bersedekah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita infakkan ke jalan Allah, harta yang kita sedekahkan ke jalan Allah. Bahkan harta tersebut akan terus bertambah dan bertambah. Sebagaimana kita pernah mendengar satu kisah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal. Beliau bernama Abdurrahman ibn Auf, seorang saudagar kaya dari golongan para sahabat Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Abdurrahman adalah sahabatku yang terakhir yang akan masuk ke dalam surga karena banyaknya kekayaan dia, banyaknya hartanya. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau kepingin bagaimana ini harta biar habis. Sehingga suatu ketika ada kesempatan yang mana dia berusaha ingin menghabiskan hartanya. Waktu itu pernah terjadi di Madinah masa di mana orang-orang yang berkebun kurma itu mengalami suatu wabah, sehingga kurma-kurma yang mereka tanam itu semuanya busuk. Sehingga Abdurrahman terpikir, mungkin dengan cara inilah aku bisa menjadi miskin, sehingga aku nantinya tidak akan lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan gegap gempita sahabat Abdurrahman bin Auf bersegera membeli semua kurma-kurma daripada para penduduk Madinah yang mengalami musibah wabah dari kurma mereka yang busuk, sehingga dibeli semua dengan harga kurma yang tidak busuk, sehingga sampai hartanya Abdurrahman bin Auf hampir habis ketika itu. Tapi subhanallah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membalas daripada infak atau sedekah yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Allah tiba-tiba datanglah salah satu rombongan dari kota Yaman, dari negeri Yaman, datang ke kota Madinah. Mereka mendengar bahwasanya di Madinah ini terdapat kurma-kurma yang busuk, yang mana itu merupakan obat bagi wabah yang terjadi di negeri mereka. Sehingga kalau mereka datang, mereka bertanya, di mana kami bisa membeli kurma-kurma busuk itu? Maka seluruh penduduk Madinah mengarahkan rombongan tersebut ke rumah Abdurrahman bin Auf yang tatkala itu sudah membeli semua kurma-kurma busuk yang ada di kota Madinah. Tatkala rombongan tersebut datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, langsung rombongan tersebut membeli daripada kurma-kurma tersebut dengan harga 10 kali lipatnya. Subhanallah. Inilah rahasia Allah, sedekah, yang mana sahabat Abdurrahman menginginkan dia bersedekah dengan hartanya, dengan membeli kurma-kurma busuk penduduk Madinah dengan harga yang normal, tapi tidaklah Allah balas. Allah jadikan kurma-kurma busuk tersebut dibeli dengan harga 10 kali lipatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah,
yaitu seperti orang-orang yang menanam satu benih. Dari benih tersebut akan tumbuh 7 tangkai, yang mana masing-masing tangkai itu akan menghasilkan 100 buah. Maka ma'asyiral ahbab, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hidup kita berguna. Mari kita jadikan harta yang Allah titipkan ini kepada kita menjadi harta yang berlimpah nantinya di akhirat, menjadi harta kita, yaitu dengan cara kita infakkan harta kita ke jalan Allah, sehingga kelak kita akan melihatnya di akhirat. Ma'asyiral hadirin, demikianlah ma'asyiral ahbab al-mustami'in Kompas TV melalui acara Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah daripada pemaparan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa daripada surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Semoga dapat menambah wawasan kita, menambah motivasi bagi kita ke depannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.